Monggo dipun sambi kalian dahar ngunjuk boten menapa-menapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segenap hadirin anggota KSPPS PTM Anikmah Surya Kota Gede yang kami hormati, sesuai dengan amanat anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga, pada setiap tutup tahun atau disebut juga tutup buku, kita mengadakan rapat anggota tahunan. Pada hari ini Sabtu 12 Februari 2022 kita mengadakan rapat anggota tahunan yang ke-21. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kami sampaikan yang pertama, random acara pada rapat khusus yaitu rapat anggota tahunan tutup buku 2021. Yang pertama adalah pengesahan rapat dan quorum, kemudian yang kedua pembacaan pengesahan tata tertib rapat, ketiga pembacaan dan pengesahan notulen rapat tahun 2020, tutup buku tahun 2020, kemudian laporan pertanggungjawaban pengurus, kemudian nomor 5 laporan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, kemudian nomor 6 laporan Dewan Pengawas Manajemen, kemudian nomor 7 pandangan umum, tanggapan, saran dan usul dari semua anggota yang hadir. Kemudian dilanjutkan nomor 8 pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas dan pengawas syariah. Kemudian kalau memungkinkan kita istirahat, tapi kalau tidak memungkinkan nanti akan kita lanjutkan kembali. Kemudian nomor 10 pengesahan rencana pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Kemudian nomor 11 adalah rencana kerja dan juga rencana anggaran pendapatan belanja tahun 2022. Kemudian dilanjutkan lain-lain bila mana ada dan nanti doa penutup. Perlu kami sampaikan yang pertama mengenai pengawas syariah maupun pengawas manajemen. Kita kehilangan satu teman, yaitu Bapak DRS Muhammad Ashari. Beliau sudah mengabdi di Anikmah sejak pertama kali berdiri sampai kemarin dipanggil oleh Allah. Kita merasa kehilangan. Untuk itu tadi didahului pada acara pembukaan, yaitu pengesahan dan pelantikan pengawas manajemen maupun pengawas syariah. Jadi istilah Jawanya tuker guling. Beliau Bapak Haji Darminto yang dahulu pada waktu RAT kemarin menjadi pengawas syariah atau Dewan Pengawas Syariah, sekarang tukar guling menjadi pengawas manajemen. Kemudian anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditinggalkan oleh Pak Haji Darminto ditempati oleh beliau Bapak DRS Alfian Helmi, yang kebetulan Pak Helmi menika sampun lulus pelatihan DPS dan lulus dengan hasil baik. Jadi kita mempunyai 3 orang lulusan DPS
dengan hasil baik. Jadi Pak Alfian Helmi, Pak Kurdi, dan sekaligus terbaiknya Pak Irfan Haris. Jadi kita mempunyai 3, insya Allah dengan 3 orang yang lulusan baik dan terbaik dari DPS ini dapat memberikan kejutan bagi kami pengurus untuk selalu taat, lurus, dan lurus dalam mengemban sebagai pengurus BTM Anikmah. Terima kasih. Kemudian yang acara tadi kedua mengenai pengasahan anggaran rumah tangga, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dibacakan oleh Pak Daryanto tadi, maka kita merubah anggaran rumah tangga yang kemarin dirubah menjadi anggaran rumah tangga yang baru yang banyak perubahannya. Bila mana Bapak Ibu anggota berkenan untuk maos maupun fotokopi, nanti akan disediakan oleh mbak-mbak pengelola di kantor. Jadi monggo kalau berkenan ingin memiliki, monggo tindak kantor ngaten. Kemudian alhamdulillah berdasarkan anggaran rumah tangga yang telah kita sepakati bersama, dari 1.400 sekian anggota maupun calon anggota itu hanya 448 anggota yang berhak hadir dalam rapat anggota atau RAT. Mengapa? Karena syarat anggota untuk dapat hadir dalam RAT adalah memenuhi kewajibannya, yaitu membayar simpanan wajib maupun simpanan pokok rutin setiap bulannya. Oh deh, simpanan pokok dan wajib setiap bulannya. Dari 448 anggota yang berhak itu, karena kita diperintahkan oleh dinas untuk menjaga prokes, maka kita namakan menjadi RAT perwakilan. Jadi yang diundang hanya perwakilan saja, 1 orang mewakili 10 orang anggota. Jadi yang diundang adalah 48 anggota, yang hadir pada hari ini hanya 40 anggota. Berdasarkan aturan, anggota yang hadir untuk diadakan RAT adalah 50% plus 1. Jadi pada hari ini sudah mencapai quorum. Itu saja yang kami sampaikan. Kemudian selanjutnya, karena amanat juga dari ADRT, maka untuk acara nomor 2, pembacaan dan pengesahan tata tertib, tidak usah kami bacakan. Setuju? Setuju ya? Setuju. Dilanjutkan nomor 3 adalah pengesahan dan notulen rapat anggota tahun kemarin. Tidak usah saya bacakan, intinya tahun kemarin terjadi perubahan pengurus yang sudah diketahui bersama. Ngaten nggih? Nah, kemudian kita lanjutkan berdasarkan ADRT, rapat anggota tahunan itu dipimpin oleh ketua sidang dan sekretaris sidang yang dipilih dari anggota yang hadir. Untuk itu monggo dari anggota yang hadir dimohon untuk bisa berkenan, 1 menjadi ketua dan 1 menjadi sekretaris. Mas Toro monggo disetujui nggih? Ketua sidangnya Mas Toro nggih? Nggih. Untuk sekretarisnya ada yang berkenan atau dicukupkan dari pengurus? Nggih, monggo Mas Toro supaya cepat, karena anggota menghendaki cepat. Sampeyan mawon dengan pengurus. Monggo Mas Toro. Riki Mas Toro. Untuk Bapak Kurdi sebagai ketua, monggo ke depan. Bapak
Irfan sebagai Ketua DPS dan juga Bapak Haji Wisnu Sundaru, monggo tindak katuran wonten ngajeng. Pak Daryanto tindak mriki, Pak Daryanto Sekretaris, monggo Mas Toro. Waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya pada Mas Toro. Susunannya menika dari laporan pertanggungjawaban sampai selesai. Dimulai dari laporan pertanggungjawaban pengurus 04. Dari situ ke bawah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita haturkan atas kehadirat Allah yang alhamdulillah pada pagi yang cerah ini Allah izinkan kita bertemu di pendopo Nati Silver yang insya Allah menjadi langkah-langkah pertanggungjawaban kita sebagai hamba ya, yaitu merencanakan kebaikan-kebaikan. Dan insya Allah hari ini kita akan sidang rapat tahunan BTM Anikmah Surya Kota Gede, dan nanti kita akan mendengarkan pertanggungjawaban dari pengurus Dewan Syariah dan pengurus BTM Anikmah Surya Kota Gede. Insya Allah semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi pertemuan pagi hari ini. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada manusia agung dan mulia yang menjadi toladan kita, menjadi junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Amin. Insyaallah kami mewakili anggota untuk memimpin sidang pertanggungjawaban RAT hari ini. Inilah salah satu hasanah dalam berkooperasi ya, yaitu semuanya punya suara, memberi saran, masukan, dan nanti punya hak mengkritisi hasil dari kinerja pengurus dan BPS supaya nanti jadi kebaikan di tahun yang akan datang, insyaallah. Insyaallah sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Bapak Darminto selaku Ketua Cabang, Pak Alfian dan segenap pengurus, Ustadz Irfan, Pak Purdi, kalian Pak Wisnu ya, insyaallah beliau yang selama ini memegang kendali di BTM Anikmah, dan insyaallah hari ini kita ingin mendengarkan pertanggungjawaban, dan insyaallah nanti kita ikuti bersama-sama, dan insyaallah dengan seksama, dan semoga nanti muncul ide-ide untuk perbaikan ke depannya insyaallah. Itu mohon izin kami mewakili Bapak Ibu semuanya untuk memimpin sidang ini, dan insyaallah musyawarah ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah acara selanjutnya pemaparan laporan pertanggungjawaban pengurus KSBPS BTM Anikmah Surya Kota Gede tahun buku 2021. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Purdi selaku Ketua
KPSPS BTM Anikmah Surya Kota Kediri. Monggo Pak Kerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin sambil berdiri mohon Bu nggih menyampaikannya. Ndak suk-sukan ini harus jaga jarak ini depan saya penuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah Ibu Bapak, pengurus, pengawas, pengelola KSPPS BTM Anikmah Kota Gede sudah bisa menjalani tahun 2021, menjalankan amanah dari RAT tahun 2020, tutup buku 2020 ya, untuk menjalankan roda kegiatan koperasi KSPPS BTM Anikmah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan amanah itu dan kini saatnya untuk menyampaikan laporan kepada seluruh anggota semuanya. Kita mulai, ini karena waktunya udah mepet, saya akan mempercepat laporannya, singkat saja. Ya, untuk laporan lengkapnya ya bisa nanti Ibu Bapak mendownload ya laporan lengkapnya di website anikmah.com nanti bisa di situ. Nah, untuk saat ini kemarin ketika menyampaikan undangan juga sudah kita sampaikan laporan ringkasnya. Laporan ringkasnya mungkin Ibu Bapak sudah pegang, yang hanya terdiri dari beberapa halaman. Kemarin kita sampaikan bersama dengan undangannya. Kemudian untuk laporan lengkapnya seperti ini Bu Bapak, ini nanti juga bisa dilihat, cuman kita memang mencetaknya tidak banyak ya, nanti bisa dilihat di depan sini atau nanti bisa kalau ngerjakan bisa ke belakang dengan pengelola Anikmah, BTM Anikmah, tapi tidak bisa dibawa pulang karena ini terbatas, jadi hanya dilihat di sini aja. Kalau mau yang lengkapnya nanti bisa di-download ya, bisa di-download sendiri dalam bentuk PDF, file PDF. Oke, Ibu Bapak, kita mulai laporannya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, saya ingin menggunakan ajang ini bukannya sekedar formalitas untuk menggugurkan kewajiban menyampaikan laporan keuangan, tapi ingin lebih melakukan sosialisasi. Karena saya yakin Ibu Bapak itu belum tahu, ya anggota meskipun sudah jadi anggota belum tahu visi kita itu apa. Jadi ketika kita menjalankan pergerakan roda organisasi itu mau mengarah kemana, mau diarahkan, disopiri ke arah mana, itu adalah menjadi visi kita, mimpi kita. BTM Anikmah itu kedepannya akan menjadi seperti apa. Nah, ini yang pertama, visi, hanya akan saya sampaikan visinya saja, yaitu menjadi BTM yang profesional, mandiri, kompeten, dan mampu mensejahterakan anggota. Nah, itu ya. Jadi kita ingin menjadi BTM yang benar-benar profesional, ya kita bekerja, ya mungkin layaknya kalau seperti lembaga keuangan, gampangannya seperti bank-bank yang profesional seperti itu Bu, ya. Kemudian juga mandiri dari artian modal, ya porsi modal atau rasio modal kita, ya paling tidak minimal 15% dari total aset kita. Kemudian juga kompeten, ya kita ingin memiliki SDM yang mempunyai kompetensi, dan alhamdulillah tahun ini meskipun di masa pandemi justru itu menjadi berkah karena banyak waktu kita gunakan untuk pelatihan. Di tahun ini banyak sekali pengelola kita yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi untuk kompetensinya masing-masing. Ada yang kompetensi analisa pembiayaan, kompetensi juru buku, kompetensi manajer, ya kompetensi pengendalian internal dan sebagainya. Nah, ini kita alhamdulillah sudah mempunyai SDM yang mempunyai sertifikasi resmi dari kalau yang syariah dari DSN MUI, kalau yang sertifikasi itu dari lembaga sertifikasi nasional. Oke. Namanya apa Pak Irfan, lembaga sertifikasi itu? LSP ya, lembaga sertifikasi nasional. Oke. Nah, kemudian aset kita yang menjadi visi kita ini, karena kemarin nyusunnya ini menyusun rencana strategis di tahun 2019 Bu,
ditargetkan aset kita itu di tahun 2023 20 M. Itu kita nyusun tahun 2019 sebelum pandemi. Nah, setelah kita susun ini kemudian 2019 akhir 2020 itu masuk masa pandemi, sehingga ya mungkin agak perlu revisi untuk target atau visi aset kita di tahun 2023. Tapi ya ini bukan excuse ya. Kalau tadi Pak Hirut itu enggak kokian alasan, ini bukan excuse ya. Kita tetap punya kontrol, punya komitmen. Kita akan mengejar apa yang sudah ditetapkan oleh rencana strategis kita, visi kita tahun 2023 kita bisa mencapai aset 20 M. Bismillah Bu ya, bismillah, tentunya dengan support dari semua anggota kita akan bersama-sama mencapai target ini. Sakit Bu, Pak, dibantu untuk bisa mencapai ini. Bismillah, bismillah. Oke, kita lanjut. Nah, ini kenalan saja karena ada sedikit perubahan untuk pengawas syariah kita DPS yang kemarin salah satu ya sahabat kita Pak Azhari harus digantikan, yang lainnya ya, sehingga Pak Darwinto mengisi posisi Pak Azhari sebagai sebagai pengawas manajemen, kemudian untuk pengawas syariah diisi oleh Bapak Helmi. Ini susunan pengawas yang baru. Kemudian pengawas manajemen ini yang masih yang lama fotonya, Pak Wisnu, Pak Azhari, dan Mas Barit. Kebetulan Mas Barit mengundurkan diri, sehingga untuk pengawas manajemen sekarang hanya Pak Wisnu dan Pak Darwinto saja nanti sebagai penggantinya Pak Azhari. Pengurusnya ini 5 orang, masih sama, tidak ada perubahan, cuman ini sekedar kenalan. Saya barangkali ada yang belum tahu pengurusnya, sehingga kalau mau negur apa-apa ini Bu yang bertanggung jawab di PTN Anikmah. Saya sendiri, kemudian ada Mas Junan, Mas Aris, Pak Daryanto, dan Pak Barjianto. Dekat kalau mau nyari Pak, semua orang Kota Gede ini. Kalau mau jewer silahkan. Kemudian nah ini yang tim pokok kita, tim inti kita, pengelola kita, cantik-cantik semuanya. Ada Mbak Vina, Mbak Siska, Mbak Maya, Mbak Gita, Mbak Marta, Mbak Evi, Mbak Uswa, dan Mbak Winda. Alhamdulillah ini sebagian besar sudah pegang sertifikasi kompetensi. Kemudian keanggotaan Ibu Bapak tahun 2021 ini banyak yang masuk, tapi juga ada yang keluar ya. Tingkat turnover kita, jadi jumlah anggota yang keluar itu masih tinggi Bu. Ada sekitar yang keluar 49 laki-laki dan 89 perempuan ya. Sekitar berapa itu kalau cuma 138 ya. 138 dari total anggota 1.200-an. Sehingga turnovernya masih cukup tinggi. Nah, ini mungkin perlu kita melakukan edukasi, sosialisasi, pemahaman kenapa kita harus ikut koperasi ya. Jadi kebanyakan sekarang ikut koperasi itu mengadili duit. Setelah selesai lunas kemudian keluar dari koperasi ya. Nah, tadi disampaikan ini bagus sekali tadi dari Pak Irut ya. Jadi sebenarnya niatan kita itu apa? Ta'awun. Ya, tolong menolong, ta'awun itu tolong menolong, ta'awun iktisadiyah. Nah, koperasi juga seperti itu, prinsipnya seperti yang disampaikan Pak Irut tadi. Jadi kita itu ta'awun, kita punya dana lebih, kita tabung di Anikmah untuk digunakan untuk membantu yang lainnya. Nah, setelah dibantu mestinya juga selesai pembiayaan jangan terus keluar, gantian membantu yang lainnya. Itu sebenarnya yang kita harapkan, filosofi dari koperasi adalah untuk tolong menolong seperti itu. Kita keanggotaan ya meskipun masih tinggi tapi jumlah anggotanya juga masih relatif stabil di kisaran 1.200-an, kelihatan di tahun 2017 sampai 2021 ya. Tapi dari 1.200 itu yang aktif ya Bu hanya sekitar 400-an sampai 500-an aktif, dalam arti membayar simpanan wajib ya. Nah, ini sebenarnya potensi kita itu besar sekali ya untuk memupuk modal sendiri. 1.200 ya, kalau simpanan wajibnya itu 10.000 saja ya, berarti pinter Bu, 1.200 kali 10.000
pinter 1.200 kali 10.000 ya 12 juta ya. Itu kalau sebulan. Kalau setahun berarti kalikan 12. Itu potensi untuk memupuk modal dari simpanan wajib. Tapi ternyata yang membayar, yang aktif membayar itu hanya separuhnya saja, hanya 400 sampai 500 orang. Nah, ini yang perlu kita berikan pemahaman bahwa berkoperasi ya itu berbeda dengan menjadi nasabah di bank. Kalau nasabah di bank ya wes, dan sebenarnya di nasabah di bank pun sebenarnya juga kita membantu orang lain, cuma tidak kita kenal Bu. Kita nabung di bank itu sama aja kita memodali cukong-cukong besar itu, karena uangnya pun dipinjamkan ke pengusaha besar. Mending kita taruh di Anikmah ya untuk membiayai anggota kita sendiri. Ya, mudah-mudahan dengan cara itu seperti menjadi lebih berkah. Nah, kemudian ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kemarin ya sekedar informasi aja, kita juga menyalurkan hewan korban. Ya, tapi bukan dana dari bukan dana dari BTM Anikmah, tapi kita hanya mengumpulkan sohibul korban saja Bu, sohibul korban kemudian kita salurkan. Kemudian kita juga melakukan kerjasama usaha dengan SCM, Biro Travel Umroh dan Haji. Ya, jadi salah satu produk kita itu adalah tabungan haji dan umroh. Silahkan ibu bapak bisa yang punya niatan untuk melaksanakan haji umroh bisa nabung di BTM Anikmah. Dan umroh kita kerjasama dengan SCM. Ini umrohnya PWM DIY. Nah, kemudian prestasi selanjutnya, ya masa pandemi ya pasti ada hikmahnya juga ibu bapak. Meskipun sulit, kita masih juga ada beberapa prestasi yang kita dapatkan. Ini yang saya tulis hanya 2 sini ya Bu. Yang pertama pemeringkatan koperasi. Jadi koperasi itu dikasih peringkat Bu. Mana koperasi yang bagus, mana koperasi yang kurang bagus, yang paling bagus. Nah, pemeringkatan koperasi kita BTM Anikmah kemarin itu mendapatkan nilai sangat berkualitas triple A. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Dan di DIY itu tidak banyak koperasi yang mempunyai sertifikasi peringkat koperasi yang sangat berkualitas atau AAA tadi. Ya, hanya beberapa saja. Mungkin kalau sebagai bandingannya mungkin kayak seperti BTM UMY, kemudian BIF ya. Yang saya tahu 2 itu sama Anikmah. Yang lain-lainnya itu masih di bawah itu kualitasnya. Atau peringkatnya. Kemudian yang kedua, kita juga kemarin mendapatkan kesempatan dinominasikan menjadi koperasi modern. Koperasi modern ini juga lolos seleksi yang pertama, tapi yang berikutnya kita belum terpilih untuk menjadi nominasi koperasi modern, kalah bersaing dengan BTM UMY ya. BTM yang terpilih. Tapi setidaknya kita sudah masuk nominasi, alhamdulillah. Selanjutnya cepat-cepat begini struktur modal. Nah, dari modal kita Ibu Bapak itu aset kita di tahun 2021 ini sekitar 10,5 M ya, 10,5 M. Itu yang dari modal sendiri itu ada 17% ya. Kalau dibikin lingkaran kita itu yang biru itu modal kita sendiri, yang orange itu modal pinjaman. Jadi kayak gede banget asetnya ya, 10,5 M, tapi sebenarnya itu banyaknya dari pinjaman. Yang modal sendiri hanya 17%. Pinjamannya dari mana? Ya dari tabungan ibu bapak semuanya. Nah, ini seperti itu struktur modalnya. Kita cepat saja. Realisasi program kerja. Ya, kemarin di RAT tahun 2020 sudah ditetapkan beberapa program kerja yang terdiri dari 3 bidang program kerja. Pertama bidang organisasi dan SDM, kemudian bidang usaha dan bidang keuangan. Ini alhamdulillah untuk bidang organisasi dan SDM dan juga bidang usaha hampir sebagian besar sudah bisa dilaksanakan. Nah, nanti detailnya sudah saya sampaikan di laporan tertulis, baik di ringkasan maupun di laporan lengkapnya. Monggo nanti kalau mau dibersani detailnya apa-apa yang sudah kita laksanakan, apa yang belum. Kemudian juga bidang keuangan ya, kalau keuangan memang terus terang kita mengalami penurunan ya, nanti kita laporkan secara khusus di laporan keuangan. Nah, ini salah satu programnya untuk yang kita perlu sosialisasikan ya. Ini mungkin bapak yang ibu banyak yang belum tahu
bahwa kita ini sudah mencoba untuk menuju ke koperasi modern. Kita punya aplikasi yang namanya BMT Mobile. Yun sewu, saya tanya, ada yang sudah tahukah kita punya aplikasi ini BMT Mobile? Nah, ini perlunya kita untuk mensosialisasikan ini. Kita sampaikan di sini bahwa kita itu punya BMT Mobile. Gunanya apa? Di sini gunanya itu kalau yang sering kita lakukan itu untuk isi pulsa, untuk bayar listrik, bayar PDAM, ya. Kemudian apa? Kalau kita sekarang punya GoPay atau apa itu bisa untuk top up GoPay, ya. Kemudian juga bisa untuk transfer ke antar anggota. Saya pernah tuh beli sama Mas Yunan kemudian saya bayarnya saya transfer lewat aplikasi ini ke Mas Yunan. Jadi seperti bank itu, tapi ini masih terbatas ke antar anggota. Ya. Tapi manfaatnya banyak sekali, ya. Nanti bisa untuk, tadi saya sudah tulis dari awal, untuk membayar berbagai keperluan kita sehari-hari. Nah, monggo nanti bagi yang menginginkan aplikasi ini bisa langsung menghubungi ke kantor BTM Animah. Kita akan berikan ini sebagai tambahan layanan, kemudahan bagi ibu bapak sebagai anggota BTM Animah. Jadi nanti kalau bapak ibu bayar listrik atau bayar PDAM, kemudian top up pulsa atau top up e-money, itu nggak usah jauh-jauh ke Indo Alfa, itu bisa langsung dari handphone ibu bapak sendiri, ya. Tapi tentunya ya tabungannya di Animah diisi. Kalau nggak ada tabungannya ya nggak bisa top up, isi. Kita lanjut. Nah, ini laporan keuangan sekarang. Laporan keuangan, ya qadarullah, di masa pandemi ini yang serba uncertainty, tidak menentu, unstable, tidak stabil, itu memang kita mengalami penurunan, dan ini dialami oleh lembaga-lembaga keuangan yang lain, bahkan lembaga keuangan yang sudah mapan. Tadi Pak Irut nanti komentar, bahkan lembaga keuangan yang sudah mapan pun mengalami penurunan. Jadi contohnya paling gampang itu tabungan anak-anak sekolah. Ini kalau dari TK ada yang hadir atau dari SD, ya kemarin kan tabungan hampir semuanya diambil, ya. Jadi terus terang ini akan membuat aset kita turun, Bu. Jadi aset kita turun 9% itu jadi 10,5 juta, 10.500 juta atau 10,5 M, itu ya karena salah satunya banyak tabungan-tabungan yang ditarik. Ya, itu yang menyebabkan aset kita turun. Nah, kedepannya monggo yang sekarang sudah mulai pulih lagi, nabung lagi, ya. Bahkan yang kemarin belum nabung, bukan hanya dari sekolah-sekolah, tapi juga dari unsur-unsur pimpinan cabang, monggo digerakkan untuk nabung di BTM Animah. Ya. Insya Allah kalau nabungnya di BTM Animah, uangnya itu ya kita gunakan untuk kepentingan anggota lagi. Kita salurkan pembiayaannya ke anggota lagi. Nah, yang positifnya modal kita masih tumbuh itu Bapak. Alhamdulillah, ya, dalam kondisi seperti ini modal masih tumbuh 17%. Jadi 1,760 juta atau 1,7 M itu modal kita, ya. Termasuk itu modal dari PCM. Ini kalau dari Bapak PCM itu mungkin kalau istilahnya Pak Wisnu itu ora setor tapi duwe oke Pak Wisnu bilang ya Pak Wisnu gitu. Pripun Pak Wisnu? Buka dompet tapi duwe duit. Pak Wisnu ngendikane ngeten. Dadi Pak, dari struktur modal tadi kalau kita lihat itu dari PCM itu sudah ada 200 juta lebih, Pak. Uangnya PCM yang dijadikan modal di Animah. Belum pernah setor tapi sudah punya segitu itu, Pak. Istilahnya Pak Wisnu. Ya. Kemudian jumlah anggota mengalami penurunan, tadi sudah saya sampaikan. Ya. Kemudian pendapatan turun, Bu. Pendapatan turun ini ya karena memang kita kesulitan untuk menyalurkan pembiayaan baru, dan pembiayaan yang lama banyak yang mengalami masalah. Anggota-anggota banyak yang kesulitan untuk membayar angsuran, sehingga pendapatannya pun turun cukup besar sampai 23%. Ya, hanya menjadi sekitar 709 juta. Kemudian simpanan anggota turun, ya tadi saya sudah sampaikan, ya pandemi banyak yang tabungan sekolah diambil, bahkan anggota yang memang bukan hanya anggota, banyak yang dari kita ini hidupnya tahun kemarin dan mungkin tahun sekarang itu mengandalkan tabungan, ya hidupnya bukan tabungan, di tabungannya terus diambil dikurus, akhirnya bisa pengaruh juga ke BTM Animah, simpanan anggotanya turun.
Demikian juga pembiayaan turun ya, karena kita harus hati-hati ya untuk menyalurkan pembiayaan di kondisi seperti ini, benar-benar harus ekstra hati-hati, prudensial, mana yang memang layak untuk diberikan ataukah tidak. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah memperbaiki tata kelola manajemen risiko dalam penyaluran pembiayaan, seolah akan menjadi lebih baik. Dan karena itu semuanya secara total maka SHU turun, Bu. Jadi SHU kita juga mengalami penurunan ya, hanya sebesar 83 juta ya. Ya, alhamdulillah kalau kita mengaca pada BMT, BTM yang lain banyak yang SHU-nya minus ya. Nanti Pak Irfan yang lebih tahu, mungkin Pak Irfan akan menyampaikan kondisi BTM yang lain. Kita masih alhamdulillah dapatkan SHU 83 juta. Lanjut, saya sampaikan rencana pembagian SHU sekarang nanti. Sekarang enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya. Rencananya adalah seperti itu, Bu, Bapak. Rencana pembagian SHU-nya ya, seperti tahun-tahun kemarin ini enggak banyak perubahan. Kita bagi menjadi 6 ya, untuk cadangan modal, kita jadikan untuk modal lagi BMT 20%, dibagikan kepada anggota 43%. Nah, ini agak sedikit berubah, Bu. Kita naikkan, kalau kemarin itu 40%, sekarang kita jadikan 43% untuk dibagikan kepada anggota. Kemudian untuk pengurus, pengawas, pengelola 20%, dana sosial 10%, dana pendidikan 5%, dan dana pembangunan daerah kerja 2%. Insya Allah seperti ini untuk rencana pembagian SHU. Monggo dicermati, diperhatikan, dan nanti akan kita mintakan persetujuannya. Tapi bukan sekarang, nanti. Saya lanjutkan dulu untuk laporannya. Ini penutupnya, ringkas saja. Tahun 2023 20M itu adalah visi kita ya, sudah ditetapkan pada tahun 2019. Pandemi bukan excuse, kata Pak Iru tadi. Pandemi bukan jadi alasan untuk tidak berusaha mencapai target ini. Maka komitmen kita ya tetap berusaha mencapai target ini. Gimana caranya? Biar caranya bisa mencapai 20M, meskipun kalau dipikir tenan ya awang-awangan juga, sekarang baru 10, 2023 harus jadi 20. Bu, biar caranya saya juga nggak tahu, tapi saya tuliskan di situ walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, maka Allah pasti akan tunjukkan jalannya. Bismillah, demikian laporan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu laporan sudah kita terima. Dilanjut dulu laporan DPS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la khala wa la quwata illa billah la nahbiya ba'dah. Matur nuwun pimpinan sidang yang sudah memberikan waktu pada kami. Yang pertama, kami selaku DPS dengan anggota Pak Darwinto harusnya. Yo, sama nggih. Alhamdulillah sudah mengadakan pengawasan. Kita mulai bekerja dari mulai menyiapkan, melaksanakan atau melakukan pengawasan, kemudian pembinaan, mengevaluasi dan melaporkan. Ini tugas kami. Laporan kami sudah ada di buku semuanya, tidak kami bacakan. Ngaten Ibu ya? Mekaten laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Pak Wisnu selaku pengawas manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin dan peserta rapat anggota tahunan KSPPS BTM ASK. Apa itu? ASK itu Animah Surya Kota. Disampaikan oleh Pak Irfan sama, cuma Pak Irfan itu di bagian syariahnya, bagi piye carane, kemudian carane bagi keuntungan piye, terus
dan seterusnya. Kalau saya hanya mencocokkan transaksi yang ada, karena sudah pakai komputer dan segala macam, setiap transaksi harus di loading atau di update setiap saat, sehingga tidak bisa diselewengkan. Bisa diselewengkan itu karena perbuatannya manusia. Alhamdulillah di KSPPS BTM ASK tidak ada penyelewengan, insya Allah. Dan semoga rapat anggota ini bisa memutuskan yang terbaik dan bermanfaat bagi anggotanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Laporan dari pertanggungjawaban dari pengurus sudah, dari DPS sudah, pengawas manajemen sudah. Kita masuk acara yang keempat, yaitu pandangan umum dan tanggapan serta saran serta usul dari anggota. Artinya ini baru laporan pertanggungjawaban. Kalau ada yang perlu disampaikan, dikritisi dan sebagainya, ini harus disampaikan supaya nanti kalau sudah sepakat baru disahkan. Jadi, laporan diterima semua anggota. Untuk itu kami selaku pimpinan sidang membuka saran masukan dari pengurus untuk menanggapi laporan pertanggungjawaban. Pertanyaan pertama, sesi pertama kami buka. Monggo dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada usulan, saran, atau ini SHU-nya kurang besar, ini apa dan sebagainya, kalau bisa turun di mana, dan dipertanyakan nggak apa, dan harus dipertanyakan. Terus kesehatannya, keuangannya seperti apa, boleh ditanyakan. Monggo, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang dirahmati Allah. Ada ya, monggo. Kami dari anggota KPPS Animah. Pertama, menanyakan tentang jam kerja buka. Kadang-kadang berubah-ubah, so ada perubahan, mungkin perubahan menyesuaikan dengan kondisi aturan atau apa. Kadang turunnya agak maju, kadang suatu saat agak mundur. Itu mungkin mohon informasi kok kedepannya untuk diberitahukan dengan masyarakat agar tidak keselip. Yang kedua, untuk kegiatan dana sosial yang dicadangkan dari SHU, itu saya menanyakan untuk tahun yang kemarin itu mungkin kalian nggak tahu untuk apa. Kemudian anggota apakah terlibatkan untuk sosial itu atau untuk masyarakat di luar keanggotaan. Mungkin itu Pak sementara pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Ibu-ibu, ya kata catatan. Oh, cukup di mungkin ditanggapi dulu dari pengurus DPS dan manajemen terkait dengan dua pertanyaan tadi, jam buka operasional dan penggunaan dana sosial yang SHU tahun kemarin ya. Ya. Monggo waktu dan tempat. Matur nuwun Pak Arsad, pertanyaannya jam buka operasional BTM Anikmah ya. Ini berarti Pak Arsad mencermati keseharian di kantor. Alhamdulillah, ini yang seperti ini bagus sekali. Jadi anggota itu bisa mencermati apa yang terjadi di kantor BTM Anikmah. Alhamdulillah masih ada yang seperti ini. Ini yang bagus, yang kita harapkan adalah yang seperti ini. Jadi di tahun 2021 ini masa apa itu kebijakan pemerintah PPKM ya.
PPKM, terutama di bulan puncak-puncaknya itu bulan Juli, Agustus kalau salah ya, tinggi-tingginya COVID itu memang sering ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang kita mau nggak mau harus menyesuaikan. Jadi memang di tahun 2021 itu ada beberapa kali perubahan jam kerja ya, menyesuaikan kebijakan PPKM tadi. Ada yang ada pembatasan jam kerja. Kalau idealnya kalau ngikuti itu malah sebenarnya disuruh tutup mungkin ya, suruh tutup. Tapi kita tetap berusaha memberikan pelayanan, tapi dengan dikurangi jam kerjanya pada waktu PPKM. Dan setiap perubahan jam kerja itu kita tempel pengumuman jam kerjanya di depan kantor, sehingga anggota bisa mengetahui perubahan jam kerja tersebut. Tapi itu ketika masih ketat-ketatnya PPKM, dan itu sudah beberapa bulan terakhir ini sudah tidak berubah-ubah lagi, Pak. Karena memang sudah kita mulai bisa mensikapi bagaimana kebijakan PPKM itu harus disikapi gitu. Jam kerja kita insya Allah untuk sekarang ini tidak akan berubah-ubah lagi ya, meskipun nanti mungkin PPKM-nya ada perubahan, kecuali kalau memang itu darurat, jadi harus mau nggak mau harus mengikuti PPKM, baru kita akan mengikuti. Tapi kalau enggak, kita akan seperti sekarang ini, tidak ada perubahan. Jadi hari Senin sampai hari Jumat, hari Senin sampai hari Jumat. Jadi jam kerjanya sama, dan pelayanan di depan di teller itu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Nanti kalau tutup kantornya itu sampai jam 3 sore. Kita masih ngambil waktu 1 jam untuk administrasi keuangannya di depan. Jadi nanti monggo Bapak Ibu yang pengen tindak ke kantor Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 2 untuk pelayanan di depan. Kalau di kantornya hanya sekedar bertemu, itu bisa sampai jam 3 sore. Dan untuk jam kerja, dan nanti misalnya pun terpaksa harus ada perubahan, insya Allah kita akan sampaikan pengumumannya di depan kantor. Dan juga selain di pengumuman di depan kantor, juga ini sebenarnya kita sudah punya akun medsos. Itu biasanya kita juga tulis di akun medsos itu, baik di Facebook atau di IG. Nah ini jadi saya malah jadi ingat. Nah ini juga partisipasi dari Ibu Bapak ini yang sudah follow, yang sudah memfollow akun IG-nya BTM Animah, wonten mboten Bu? Ini ya kalau yang belum nggak biasa pakai itu, tapi yang sudah biasa pakai IG, Facebook, mohon bisa follow akun Instagramnya Anikmah atau halaman Facebooknya Anikmah, karena di situ akan selalu update informasi-informasi tentang Anikmah. Nanti Pak Arsad bisa follow Pak Arsad ya, kalau di IG-nya Anikmah. Kita juga follow IG-nya Lazismu Pak. Sama-sama follow nanti. Terus yang kedua ya Pak. Dana sosial ya, alhamdulillah. Dana sosial kita itu penggunaannya sebagian besar adalah untuk kegiatan-kegiatan di PCM Kota Gede gitu. Ya, baik itu kalau ada kegiatan-kegiatan mengajukan proposal ke PTM Animah, itu kita prioritaskan adalah kegiatan-kegiatan di lingkungan PCM Kota Gede, baik dari majelis, lembaga, ataupun dari ranting-ranting, ataupun dari AUM ya. Kemudian yang kedua juga untuk anggota ya, kemudian juga pengurus, pengawas, pengelola, semuanya kalau ada musibah misalnya meninggal atau sakit, di Opnam itu biasanya juga ada santunan dana sosial. Nanti untuk lebih detailnya kita terbuka, monggo Pak Arsad bisa datang ke kantor, kita bukakan laporan akuntansinya, bisa kita print out buku besarnya, dana sosial itu dipakai untuk apa saja. Monggo silakan. Mungkin itu yang saya sampaikan, matur nuwun. Ya, alhamdulillah. Buka sesi kedua. Masih ada pandangan umum atau saran masukan untuk pengurus dan pengawas manajemen maupun pengawas harian?
Monggo. Sudah dicukupkan? Monggo Pak Warno. Pak Warno. Matur nuwun. Kalau tadi disampaikan oleh ketua, jadi tahun 23 itu asetnya 20 M. Nah, untuk ini saya mengusulkan kalau tadi dari apa yang diinginkan Bapak Khairuddin Basori, jadi Omikron itu melakukan medune engko petang sasi sekitar itu, maka kalau dihitung dari Maret dan seterusnya itu berbutuh agi landai, mudah-mudahan target butuh besar, orang butuh kecil, butuh beli sapi gitu. Jadi mudah-mudahan setelah butuh besar nanti apa yang dicita-citakan oleh BTM itu nanti mulai terpenuhi. Pokoknya pertolongan dari Allah ngerti-ngerti 20 mengkurang siji jadi 19. Nah, untuk ini dengan itu kami mengusulkan kalau beberapa waktu yang lalu ada kegiatan untuk anggota itu rekreasi atau refreshing, monggo. Jadi untuk ini berkait dengan tahun 23 saya usulkan nanti ada anjang sana ke panti asuhan atau istilah cah saiki cah nom itu piknik sing religi. Jadi ke panti asuhan atau tempat yang dimana di situ ada masjid atau yang lain yang dikelola dengan bagus oleh takmir. Jadi saya pernah mencoba gayeng-gayeng gowes, saiki gowes ki rameng pit-pitan mangan soto, tapi saiki gowes silaturahmi dan gowes religi, golek masjid, sholat duha. Jadi insya Allah nanti tahun 2003 itu terpenuhi dan ada berdampingan dengan piknik religi. Saya usulkan kepada pengurus. Jadi tahun 2023 2022 siap-siap sih begitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini masukan ya, masukan untuk penguatan anggota. Nanti insya Allah kalau ada anggarannya langsung dieksekusi nih. Pengurus dan anggota kompak sarang-sarang ini. Mungkin nggak tanggapannya nanti ya. Ada yang lain monggo Bapak Ibu? Tasih manten? Cukup ya? Ya insya Allah. Monggo kalau mau ditanggapi dulu yang bertanya dari Pak Warno. Oke, kita terima usulan yang bagus. Insya Allah kita juga judek nih, butuh piknik juga, butuh refreshing juga. Insya Allah kita tampung usulannya nanti tahun 2023 Pak. Ini berarti masih tahun yang depannya lagi. Ya, insya Allah kita Bismillah, mudah-mudahan ada dananya untuk itu. Ya. Sampun cekap ya pandangan umum sekalian saran masukan. Kalau dicukupkan kita menginjak acara yang selanjutnya. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, tidak ada saran masukan, berarti laporannya diterima. Mungkin perlu disampaikan laporan pertanggungjawaban dari pengurus, pengawas syariah dan manajemen bisa kita terima. Diterima 100% ya, 100%. Alhamdulillah. Sudah diterima berarti kita sekarang tinggal minta komitmen untuk menumbuhkan, menerima dan sebagainya, menumbuhkan. Insya Allah menginjak acara selanjutnya adalah pembagian SHU nanti teknis sama rencana kerja.
Oh, pembagian SHU di slide-nya tadi. Sudah setuju pembagian SHU? Mungkin dicantumkan dulu Pak Kordi di pembagian SHU tadi. Ya, insya Allah ini format dan ya sudah dikuatkan secara tinjauan syariah sudah dari manajemen sudah dan pengurus sudah menuangkan di rencana pembagian SU dengan cadangan modal 20% yaitu 16 juta dibagikan ke anggota 43%, besar banget ini, 36 juta, pengawas pengurus 20%, dana sosial 10%, dana pendidikan 5%, dana pengembangan pembangunan daerah kerja 2%. Bisa diterima yang SHU? Sudah ridho semua ya? Insya Allah pembagian SHU-nya nanti teknisnya sama pengurus ya, insya Allah, dan dibagi. Dan kita kuatkan, SHU sudah kita terima, laporan sudah kita terima, berarti kami mewakili ketua yang tinggi yang pengesahan. Kita sahkan, kita terima laporan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas manajemen dan syariah. Bismillah. Terus kita melanjutkan acara selanjutnya, rencana kerja tahun 2022 dan rencana anggaran pendapatan belanja KSPBS BMT Surya Animah dari rencana kerja. Sekarang kita mendengarkan rencana tahun depan pengurus mau ngapain. Nah, kita dengarkan, sabar ada masakan. Monggo waktu dan tempat kita persilakan. Kita lanjutkan ya untuk rencana kerja kita di tahun 2022. Jadi kita penyusunan rencana kerja ini kita sudah susun secara khusus dengan mengadakan rapat kerja raker ya yang kita laksanakan pada bulan November tahun lalu, dan ini hasilnya seperti Bapak Ibu bisa baca di buku laporan, baik laporan yang ringkas maupun laporan lengkapnya. Jadi rencana kerja tahun 2022. Apa perlu saya bacakan atau dibaca sendiri-sendiri Bapak Ibu? Baca sendiri ya, silahkan ya. Nah, cuman yang penting di sini Bu, kalau yang tulisan-tulisan ini yang kerja organisasi SDM itu monggo di bawah Mbak. Ini saya penekanan untuk target aset kita di tahun 2022 ini memang belum naik terlalu banyak. Kita tetapkan 12M ya. Dari posisi kita sekarang 10,4M tadi di tahun 2022, kita realistis saja naiknya belum terlalu besar, hanya 15% menjadi 12M. Nah, ini nilai ini nanti bisa tidaknya kita capai itu bukan hanya tergantung kepada pengurus, pengelola, pengawas, tapi juga sepenuhnya tergantung kepada seluruh anggota. Jadi filosofi tadi disampaikan Pak Il, kebersamaan itu bukan hanya bersama-sama pada saat menyusun target, bukan hanya bersama-sama pada saat menyusun tujuannya, tapi juga kita bersama-sama saat kita melaksanakannya, bersama-sama saat kita merealisasikannya. Monggo nanti di tahun 2022 ini kita evaluasi, kita tingkatkan partisipasi aktif dari semua anggota supaya target ini bisa tercapai. 12M aset kita di akhir tahun 2022, dan insya Allah nanti 2023 bisa terbang sampai 20M. Amin. Atur nuwun itu monggo saya cukup singkat gitu aja untuk rencana kerjanya. Saya kembalikan ke Pak Toro. Alhamdulillah sudah mendengarkan laporan pertanggungjawaban, sudah ngasih saran masukan,
sudah sepakat dengan SHU yang dibagikan, dan kita sudah mendengarkan rencana kerja dari pengurus. Insya Allah rencana kerja ini tentu akan sukses kalau didukung semua anggota. Jadi sudah merencanakan kerja dari 1 tahun itu butuh berpikir keras gitu Bapak Ibu. Jadi, kalau didukung itu akan lebih ringan itu. Insya Allah 12M itu jadi ringan kalau di sengkuyung sarang-sarang dan sebagainya. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu lain-lain, nanti dari pengurus tadi, nanti SHU mau dibagi pengelola, SHU mau dibagikan keliling, nanti didatangi Bapak Ibu namanya siapa disampaikan. Ini cara sambil menunggu. Nah, itu yang bertugas monggo dipersilahkan. Atau perlu ada formal simbolis salah satu anggota menerima dari pengurus dari pengelola. Oke. Ya, monggo yang bertugas boleh nanti keliling. Acara selanjutnya lain-lain, insya Allah kita sudah cukupkan sidang rapat anggota tahunan perwakilan. Lagi utamanya kita untuk perwakilan ada. Kalau rapat anggota tahunan ya, karena ini perwakilan. Oh, terima ini ya. Oh iya, untuk rencana kerja, mohon maaf, rencana kerja dari pengurus bisa disepakati ya, disepakati ya, insya Allah. Kalau disepakati nanti akan menjadi program kerja yang kita jalankan oleh pengurus, dijalankan dengan sesama menuju 12 miliar BMTA 5, insya Allah. Syukur dikasih yang lebih sama Allah, insya Allah. Ada dimasuk ke rekening yang anggota yang tidak hadir hari ini dan sebagainya. Jadi tidak bisa diambil SHU atau nanti diambil di satu rekeningnya masing-masing gitu ya. Insya Allah itu Kota Gede. Mohon maaf kalau ada salah, dan kita juga ucapkan terima kasih pada segenap pengurus, pengelola, dan juga mengucapkan selamat bekerja untuk menyongsong tahun 2022 menuju 12 miliar. Kita aminkan Bapak Ibu, insya Allah 12 miliar tahun 2022 tercapai. Insya Allah nanti ditambah nolnya 120 miliar. Dan insya Allah sangat mudah kalau kita memperbaiki ketakwaan kita nih ya. Acara yang selanjutnya yaitu penutup, dan kita mohon Bapak DRS untuk berdoa. Oh, Pak Hilmi dan sebagainya. Ditutup dulu aja, nanti sambil ini Mbak Bang Landi kita break sebentar untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap staf pengurus, pengawas, anggota KSPPS An-Nikmah Surya Kota Gede yang kami hormati, marilah bersama kita syukuri pertemuan pada pagi siang hari ini dengan bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan pada kali ini akan mendapatkan barokah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukaffiru mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Alfian Hilmi juga selaku menjadi anggota DPS di PTM Animah Surya Kota Gede. Alhamdulillah dengan penutupan doa tadi mengakhiri serangkaian acara kita di RAT perwakilan KKS KPPS BMT Animah Surya Kota Gede, dan semoga Allah berkahi langkah-langkah kita semuanya. Allah mudahkan pengurus menjalankan roda Animah rencana kerja ke depan, dan semoga nanti dimudahkan semuanya rencananya, dan Allah berikan pertolongan akhirnya BMT Animah diizinkan bertumbuh dan berkembang yang menebar banyak manfaat untuk umat ini ya, dan menjadi juga sekaligus pilar kewirausahaan yang menjadi amanah dari PP Muhammadiyah Pusat, yaitu harus bertumbuh kewirausahaannya. Salah satunya sekarang di Kota Gede ada PTM Animah. Kita mohon dukungannya, supportnya semua anggota, dan sampaikan semua anggota yang tidak hadir hari ini, alhamdulillah Animah masih bisa berbagi laba, berbagi dividen, dan insya Allah masih punya rencana-rencana perbaikan ke depan. Dan insya Allah salam 12 miliar ini harus dikuatkan supaya nanti takih Pak Warti sudah berapa miliar Pak Warti ini bulan Maret sudah berapa miliar dan sebagainya, karena targetnya akhir tahun 12 miliar. Berarti hari ini harus ada 2 miliar sudah Februari. Salah itu. Kita wakili mohon untuk diri selaku pimpinan sidang. Ada kurangnya mohon maaf. Bila taufik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, penggerak Baitul Mal wa Tambil khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah hari ini kita telah mengadakan rapat anggota tahunan KSPS BMT Animah Surya Kota Gede. Kami selaku pembina, konsultan dan pengawas syariah di BMT Animah pada hari ini sudah memberikan laporan yang alhamdulillah selama 1 tahun ini kita sudah membaca seluruh kegiatan yang ada di BMT Animah, dari mulai standar operasional prosedur, SOM, kemudian juga neraca, laporan keuangan yang lain, juga yang paling penting ini di akadnya. Nah, selama 1 tahun kita sudah menelaah seluruh kegiatannya. Alhamdulillah sudah mulai bagus sekali, terutama di implementasi akad di dalam kegiatan pembiayaan di anggota. Karena memang kita sudah menggunakan kegiatan sistem komite pembiayaan, sehingga seluruh kegiatan pembiayaan harus didiskusikan dengan pengawas syariah. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang sudah ada di BMT, terutama di Animah dan sekitarnya, banyak masyarakat yang sekarang sudah mulai tertarik dengan sistem syariah, terutama di syirkah.
Maka kita juga akan mencari sahabat-sahabat sekalian yang punya usaha. Mari kita bergabung ke BMT Anikmah dalam rangka membangun usaha dengan model syirkah. Termasuk mau investasi kami persilakan, karena nanti kita juga akan melakukan kegiatan pemetaan dari dana-dana yang sudah masuk, akan kita lakukan kegiatan pembiayaan syirkah. Ada juga murabahah, ada ijarah, al-khiwalah dan lain sebagainya. Yang menarik di Anikmah itu sekian persen untuk pembiayaan pinjaman Qardul Hasan, yaitu pinjaman kebajikan. Nah, ini yang sangat luar biasa, di mana yang lain kadang-kadang Qardul Hasannya sangat kecil, tapi di BMT Anikmah sangat besar. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang pada saat ini mendengarkan, melihat tayangan ini, mari bersama-sama membangun kegiatan gerakan ekonomi syariah dimanapun berada, termasuk di BMT Anikmah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Gede, siang hari ini berbahagia sekali bisa mengikuti RAT dari Anikmah dengan sampai selesai, dan semua laporan bisa diterima dengan ikhlas, dengan baik. Hanya satu poin yang mungkin menjadi PR juga bagi Anikmah, yaitu agar bisa menjadi koperasi yang modern. Tadi kalau dari laporan-laporan tadi kita sudah mendapat predikat A. Tapi tinggal satu hal yang belum, yaitu menjadi koperasi modern yang tahun ini dipegang oleh koperasi dari UMY. Untuk itu kami mohon doa restunya, semoga di tahun depan kita bisa menjadi koperasi yang modern. Terima kasih, semoga semuanya berjalan dengan baik. Semoga rencana kerja tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Sabtu tanggal 12 Februari 2021, KSPPS BTM Anikmah Surya Kota Gede sudah selesai melaksanakan RAT, rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2021. Pelaksanaan RAT pada tahun ini dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Jadi hanya dihadiri oleh sebagian anggota koperasi saja, ya. Yang hadir pada RAT tadi sekitar 40 orang anggota, dan ini mewakili satu orang anggota mewakili kira-kira 10 anggota yang lainnya. Kepada anggota yang belum bisa hadir, belum bisa diundang pada kesempatan RAT pada saat ini, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, ya, tapi tidak menutup kesempatan bagi anggota yang ingin mengetahui laporan lengkap pengurus pengawas di tahun buku 2021 ini, bisa mengakses laporannya langsung nanti di website www.anikmah.com, atau nanti juga akan kita sampaikan linknya melalui media sosial, atau ibu bapak bisa datang langsung ke kantor BTM Anikmah untuk mendapatkan laporan lengkap pertanggungjawaban pengurus pengawas tutup buku tahun 2021. Dan pada akhirnya sekali lagi kami bersyukur bahwa RAT sudah bisa kita laksanakan dengan baik, sudah kita sepakati, kita setujui dan kita terima laporan pertanggungjawaban, dan juga sudah kita sepakati rencana kerja tahun 2022. Nah, ini menjadi PR kita semuanya, bagaimana rencana kerja yang sudah kita tetapkan bersama-sama ini kita laksanakan juga
kita berusaha untuk bisa mencapainya secara bersama-sama juga. Jadi menjadi tanggung jawab seluruh unsur koperasi, baik anggota, koperasi, pengawas, untuk bersama-sama bahu-membahu kita mencapai program-program kerja dan target-target yang sudah kita tetapkan. Insya Allah ya, dengan izin Allah, bismillah, dan dengan semangat komitmen kita ya, komitmen dan usaha keras kita, maka apa yang sudah kita tetapkan dalam tujuan itu bisa kita capai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.